Awal mula kemurtadan Ibrahim itu yang pertama itu karena bodoh. Yang kedua karena masalah ekonomi. Ketika beliau mengklaim bahwa dia itu seorang yang alim dulunya, mengetahui tentang Islam yang baik sebelumnya, itu sebuah kebohongan yang besar. Betul-betul kebohongan yang besar. Kenapa demikian? Karena untuk umat-umat yang Kristen itu yang menjunjung tinggi Saifuddin Ibrahim ini, kalian bodoh, tolol, saya tegaskan tolol. Kenapa? Ya Saifuddin Ibrahim itu tolol, posisinya di keluarga kami itu tolol. Dia itu paling bodoh tentang agama, dia tidak tahu apa-apa tentang agama. Dia tidak dengan Saifuddin Ibrahim, dan bahkan itu adalah tetangganya, tetangga persis sebelah rumahnya. Dan hubungan darah saya dengan Saifuddin Ibrahim itu adalah ibu saya dengan Saifuddin Ibrahim itu sepupu. Oh iya, nama saya Malik, nama panjang saya Malik Soleh, pendeknya panggilannya itu Malik. Saya keponakan daripada Murtadin Abraham bin Moses, atau yang nama Islamnya dulu itu Saifuddin bin Ibrahim bin Manan, itu nama aslinya. Asal saya lahir di Bima, terus menempuh pendidikan di Bima, dan sekarang tempat tinggal saya itu di Malang. Lagi di Malang menempuh pendidikan? Iya, lagi baik. Ngurusi pendidikan saya. Baik. Terima kasih. Apa yang melatar belakangi Mas Malik mau bergabung dengan JCC? Silakan. Hal yang paling mendasar yang melatar belakangi untuk gabung dengan JCC itu karena saya gerah melihat tingkah daripada Saifuddin Ibrahim ini, sudah gerah sekali. Karena banyak hal yang beliau ungkapkan itu tentang Islam itu salah dan fatal sekali bagi umat Muslim yang masih belajar gitu. Oke Mas Malik, kenapa Anda mesti gerah? Sedangkan Saifuddin Ibrahim itu adalah om Anda, kenapa mesti gerah? Silakan. Bagi saya agama tetap nomor satu, kebenaran tetap nomor satu. Oke baik, Mas Malik. Entah beliau itu saudara saya, entah beliau itu orang tua saya, paman saya. Kalau beliau itu berbohong, tetap saya katakan bohong. Kalau beliau itu bodoh, tetap saya katakan bodoh. Apalagi menyangkut hal agama yang sangat fatal sekali tentang keimanan seseorang terhadap Tuhannya, itu zolim sekali itu. Baik, terima kasih Mas Malik. Om ya. Anda ini Saifuddin Ibrahim ini bersaudara berapa? Bersaudara 6. Hanya beliau yang murtad. Hanya beliau yang murtad. Ya, boleh diceritakan sedikit latar belakang pendidikan beliau dan pernah bekerja di mana dan seterusnya, silakan. Ini sepengetahuan saya, karena saya kan masih muda juga gitu. Tapi perlu diketahui bahwa saya di sini tidak berbohong. Beliau sekolahnya di Bima, di SD-nya itu di Parado, itu desa asal. Kemudian menempuh sekolah jenjang selanjutnya itu di Bimanya, terus itu sepengetahuan saya itu langsung mendapat beasiswa terus ke Jawa sini, ke Pulau Jawa, ke Jaitun. Iya. Menurut Anda pengetahuan tentang Islam Saifuddin Ibrahim ini seperti apa? Menurut saya, jujur saja, seperti yang beliau katakan bahwa beliau itu berasal dari keluarga yang agamis, itu betul. Bahwa keluarga kami itu keluarga yang agamis. Tapi ketika beliau mengklaim bahwa dia itu seorang yang alim dulunya, mengetahui tentang Islam yang baik sebelumnya, itu sebuah kebohongan yang besar. Betul-betul kebohongan yang besar. Kenapa demikian? Karena ketika bertemu dengan anggota keluarga yang lain, itu beliau nggak berani berkutik. Nggak berani berkutik.
nggak berani bahas tentang agama mengenai apa, nggak berani sama sekali. Tetap kami open kepada beliau, itu tetap open. Tapi apa ya, beliau ini kayak menurut saya itu bermuka dua gitu. Di depan kami ya apa istilahnya itu, kelemak kelemek gitu, istilah Jawanya itu kelemak kelemek, tapi di YouTube arogansi sekali gitu. Padahal ketika bertemu dengan anggota keluarga kami itu nggak berani bahas seperti itu, karena dia tahu levelnya dia itu rendah sekali. Jadi Tentang dalam agama hal itu rendah berdiskusi tentang agama Islam, Saipudin Ibrahim nggak bisa apa-apa dalam keluarga begitu. sekali. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Kemarin eh, 2 bulan yang lalu beliau kan ke Malang. Ya. Itu ngobrol dengan Pak Le, ngobrol sama Pak D juga. Itu yang nggak berkutik. Pak D saya itu menasehati beliau itu untuk mengingat kisah Firaun yang ketika meninggal, yang ketika nyawanya hampir keluar dari tubuhnya baru mengingat Allah, itu sudah terlambat. Dan beliau nggak bisa ngomong apa-apa. Baik, kira-kira, baik Pak Mas Malik, kira-kira apa yang paling Anda tidak sukai kalau keluarga mengajak dia kembali ke jalan yang benar? Kira-kira apa yang terlontar dari jawaban beliau? Silakan. Nggak ada, nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa kalau lagi kumpul gitu, nggak ngomong apa-apa. Nggak berkutik. Menurut Anda siapa yang paling sedih di antara keluarga dengan murtadnya Saipudin Ibrahim? Yang paling sedih di antara keluarga ya keluarga besar. Kami semua itu sedih. Orang tua, ayah, ibu masih hidup beliau? Ayah ibunya sudah meninggal. Saudara, Tahun 2000-an. saudara yang dituakan masih ada? Saudara, beliau ini posisinya saudara tertua. Oh ya, baik. Awal mula kemurtadan Ibrahim itu, yang pertama itu karena bodoh. Yang kedua karena masalah ekonomi itu. Tapi bodoh itu yang faktor utama, yang otaknya nggak main itu. Saya tanya jenengan tanya secara berurutan aja gitu. Di samping dia bodoh menurut ponakannya, terus kemudian latar belakang ekonomi, terus kemudian analogi yang keliru, betul ya Mas Malik? Iya, betul. Betul. Oke, ke ekonomi dulu. Keekonomian itu kan banyak. Apakah tidak terpenuhi secara berlebihan, atau memang keluarga di bawah standar ekonomi kehidupannya sehingga bisa dialihkan ke ekonomi, seperti apa? Sejujurnya keluarga kami itu tingkat ekonominya itu cukup. Kami tidak kekurangan dan juga tidak adapun kelebihannya ya kami gunakan untuk keperluan peningkatan SDM yang ada di sana, yang ada di kampung asalnya Saifuddin Ibrahim. Oke, baik. Ekonomi memang suatu faktor yang utama ya. Terus kemudian ada nggak semacam keserakahan ekonomi dalam diri Saifuddin Ibrahim ini? Kalau saya raba itu ada. Seperti apa, warta warisan apa seperti apa kira-kira? Begini, pada tahun 98 itu memang di keluarga kami itu terjadi tragedi yang memalukan sekali gitu. Sejujurnya saya malu gitu. Saya berharap anggota keluarga yang lain itu tidak tidak salah paham tentang hal ini. Tapi bagaimanapun kita harus mengklarifikasi bahwa ini adalah kejadian yang memalukan dan kita harus memperbaiki secepatnya, begitu. Bukti keserakahan beliau tentang agama itu, tentang ekonomi itu, yakni ada kok saudaranya yang lain itu yang hidupnya itu sederhana. Saudara dari Saifuddin Ibrahim itu yang hidupnya sederhana, cukup kok. Dan itu tidak menjual agamanya. Dalam hal warisan ini gitu ya,
Ya, dan keekonomian ini gitu loh. Warisan apa sih yang bisa disebut ada yang serakah di sini? eh, mengenai warisan itu adalah kesalahan daripada ketika orang tua daripada Saifuddin Ibrahim dengan Oke, saudaranya. nggak usah dibawa ke orang tua. Sekarang Saifuddin Ibrahim ini apa ingin menguasai harta warisan itu? Apa seperti apa? Eh, tidak Ya. ingin menguasai harta warisan itu. Tapi dia ini apa namanya, hasratnya tentang kehidupan, tentang uang dan harta itu sangat tinggi gitu. Oh, jadi nafsu dunianya memang tinggi gitu ya? Nafsu, ya itu maksud saya, nafsu Ya. dunia itu tinggi. Terus bagaimana kalau di dalam nafsu dunia ini terus ada nyawa yang hilang? Seperti apa itu? eh Bisa diceritakan kalau bisa, kalau enggak apa-apa. Kalau itu dikat sampai di situ karena itu adalah masalah tentang orang tuanya beliau. Mm-mm. Pak Tabrin itu siapa? Tabrin itu saudaranya beliau, adiknya beliau yang terbunuh. Beliau meninggal karena apa? Meninggal karena masalah harta warisan. Ada ketidaksesuaian antara ayah Saifuddin Ibrahim dengan saudara kandungnya. Begitu. Beliau meninggal sakit karena sebab lain. Meninggalnya uh, Om Tabrin itu karena tragedi pembunuhan. Begitu. Ada andil Saifuddin Ibrahim di sini atau seperti apa? Saya lihat itu tidak ada andil yang begitu menonjol daripada dia. Kalau nggak ada andil, ada simpati nggak atas tragedi ini? Tidak ada simpati. Kami melihat tidak ada simpati. Kalaupun dia itu memiliki simpati, kenapa dia nggak pulang dan menyatukan keluarga? Keluarga yang sudah pecah. Maksudnya Kenapa? saudara Tabrin meninggal, beliau nggak datang melayat gitu? Seingat saya, itu kan saya masih kecil sekali. Oh, masih kecil. Iya, itu tragedi itu terjadi pada tahun 998. Itu saya 98. masih TK. Dia itu selalu mempelintir ayat-ayat Al-Quran. Dia hanya mengambil potongan-potongan daripada ayat Al-Quran yang dia unggah di YouTube buat bikin video ajaran Islam seperti ini tanpa memberitahu kepada orang yang menonton videonya itu bahwa setiap ayat Al-Quran itu memiliki sebab atau asbabul nuzul, memiliki alasan kenapa ayat itu turun, dan selalu ada kisah di balik setiap ayat Al-Quran itu yang turun. Dan untuk umat-umat yang Kristen itu yang menjunjung tinggi Saifuddin Ibrahim ini, kalian bodoh, tolol, saya tegaskan tolol. Kenapa? Ya, Saifuddin Ibrahim itu tolol, posisinya di keluarga kami itu tolol. Dia itu paling bodoh tentang agama, dia tidak tahu apa-apa tentang agama. Dia tidak berani mengajak debat anggota keluarga kami yang lain. Dia hanya beraninya itu ngomong sepihak di YouTube seperti ini, berdansa ria, begini begitu. Apa itu? Pengecut sekali. Masa kalian menjunjung seorang pengecut? Dipikirkan baik-baik saja, kalian itu oten itu. Ya, saya menghargai kalian kalau kalian itu tetap kepada pendirian kalian kekristenannya. Tapi ketika kalian mempelintir ayat Al-Quran, itu menjadi sesuatu hal yang berbeda bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwasanya salah satu asnaf yang mesti dibantu dan mesti kita tolong adalah mu'allaf, atau orang yang hendak kita lunakkan hatinya. Mu'allaf kerap kali dalam prakteknya mendapati persekusi dari keluarganya. Mereka kerap kali diusir dari rumahnya. Mereka kerap kali mendapatkan kondisi yang sangat sulit. Oleh karena itu, seyogianya di sebuah tempat atau sebuah wilayah itu harus ada tempat untuk mereka bisa bernaung,
untuk bisa mereka menimba ilmu, untuk mereka bisa tinggal sementara sampai kondisi mereka betul-betul baik. Yayasan Bina Mandiri dan Pemberdayaan Umat Al-Muhtadin ini adalah yayasan yang meskipun baru tapi punya cita-cita yang mulia. Mereka ingin melindungi, menjaga para mu'allaf ini. Apatah lagi yayasan ini didirikan juga oleh seorang mu'allaf. Insya Allah mereka punya niat yang mulia dalam waktu dekat ini untuk membangun sebuah RSM atau kepanjangannya adalah Rumah Singgah Mu'allaf. Rumah Singgah Mu'allaf yang mungkin kita kurang familiar mendengarkannya karena masih kurang. Inilah yang mereka cita-citakan. Ada rumah singgah di mana mereka mu'allaf itu yang seperti saya katakan di awal tadi bisa menjadi rumah kedua mereka atau bahkan rumah utama mereka dalam menjalankan atau mengukuhkan akidah-akidah mereka. Saya minta kepada antum semua untuk ikut membantu, berapapun nilainya insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saudaraku sekalian yang tergerak hatinya, yang sudi membantu. Kalaupun misalnya tidak dapat membantu secara harta, Anda bisa bantu sebarkan pesan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam kehidupan antum, dalam rezeki antum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.